Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurfadila Madani dengan NIM 2201103. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ananda Ajuhaifah Hijriyah. Yang kedua ada Irza Amelia, yang ketiga ada Istri Nuraini, yang keempat ada Muhammad Yusuf, yang kelima ada Siva Tahira, yang keenam ada Sri Ayu Ramadhani, dan yang terakhir ada Selvi Halfina. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tentang potensial membran dan potensial aksi. Baiklah, yang pertama ada potensial aksi yang akan saya jelaskan. Pengertian potensial membran. Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan dinding sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar negatif 50 hingga 200 mV. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik atau pemisahan muatan yang berlawanan. Proses yang berperan pada potensial membran adalah difusi dan transport aktif. Sitoplasma, sel bermuatan negatif dibandingkan dengan fluida ekstraseluler disebabkan oleh distribusi anion dan kation pada sisi membran yang berlawanan tidak sama. Potensial membran bertindak seperti baterai, di mana merupakan sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran, karena bagian dalam sel lebih negatif dibandingkan dengan bagian luarnya. Potensial membran ini mendukung transport pasif kation ke dalam sel dan anion keluar sel. Potensial membran disebabkan oleh perbedaan komposisi ionik dan dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler. Permeabilitas selektif membran plasma yang merupakan rintangan di antara kedua cairan tersebut mempertahankan perbedaan ionik tersebut. Cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler mengandung berbagai jenis zat terlarut yang meliputi beragam zat yang bermuatan listrik. Proses yang berperan pada potensial membran itu ada dua, ada difusi dan transport aktif. Difusi ini terjadi karena sifat membran sel yang semi permeable karena konsentrasi dalam sel yang tinggi, ion K cenderung berdifusi keluar sel sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel dan membentuk elektropositif di luar sel dan elektronegatif di dalam sel. Kemudian transport aktif. Transport aktif ini terjadi karena adanya pompa Na dan K yang bersifat elektrogenik karena lebih banyak mengeluarkan ion positif. 3 ion Na akan keluar setiap 2 ion K masuk. Kejadian ini menimbulkan gradien konsentrasi yang tinggi antara ion Na dan ion K untuk model awal agar terjadi difusi. Kondisi potensial membran. Resting membran. Potensial merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat, biasanya sebesar minus 90 mV. Faktor yang berperan pada resting membran meliputi potensial difusi K, potensial difusi Na, dan pompa NaK. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Semakin besar diameter akson, maka semakin cepat penghantar potensial aksi karena tahanan arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar arus tersebut. Di sini terdapat 5 rasa yang dapat kita terima, yaitu dengan bau, suara, rasa, sentuhan, dan cahaya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada general sense, di mana reseptornya secara luas tersebar di tubuh. General sense ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama itu ada stomatiosense. Stomatiosense ini menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar. Yang termasuk ke dalam stomatiosense ini adalah sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang kedua ada visceral sense. Visceral sense ini menyediakan informasi tentang keadaan organ internal, yang terutamanya nyeri dan tekanan. Kemudian ada spatial sense. Spatial sense ini lebih mengkhusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh. Yang termasuk ke dalam spatial sense ini adalah bau, rasa,
suara, cahaya, dan keseimbangan. Komponen potensial aksi. Kanal-kanal yang berperan penting yaitu kanal natrium bergerbang voltase dan kanal kalium bergerbang voltase. Kanal natrium bergerbang voltase memiliki dua gerbang, yaitu yang pertama, gerbang aktivasi yang berada dekat dengan sisi luar kanal. Ketika potensial membran istirahat, potensial akan meningkat dari minus 90 mV menjadi 0 dan akhirnya mencapai suatu voltase. Biasanya berkisar antara minus 70 dan minus 50 mV. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi yang membalikkan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Inilah yang disebut sebagai keadaan teraktivasi. Yang kedua yaitu gerbang inaktivasi yang letaknya dekat dengan sisi dalam kanal. Kenaikan voltasi yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu beberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang inaktivasi telah tertutup, ion natrium tidak dapat lagi berdifusi melewati membran. Jadi pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali. Baik, selanjutnya nomor 2 ada kanal kalium bergerbang voltase, di mana selama keadaan istirahat, gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup, dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi. Kemudian selanjutnya ada mekanisme potensial aksi, di mana tahap-tahap potensial aksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap istirahat, di mana tahap istirahat pada saat ini membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahap ini berlangsung potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar minus 90 mV. Kemudian yang kedua ada tahap depolarisasi, di mana pada tahap ini membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif difusi masuk ke dalam akson. Keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai minus 90 mV secara cepat menjadi semakin positif. Tahap repolarisasi. Tahapan ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir dan membran menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Yang keempat ada hiperpolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal suatu kondisi yang disebut positif after potential. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat. Terjadi akibat lambatnya penutupan kanal ion K.